Bab 1715. Semua senjata pembunuh dewa membidik Nathan. Dia seperti dewa yang turun ke bumi. Duar. Saat dia mendarat, seperti bom nuklir menghantam tempat itu. Dunia berguncang. Sebuah hembusan angin yang mengerikan menyebar ke segala arah. Formasi 100.000 pasukan aliansi Dominion yang kuat didorong mundur ratusan meter. Nathan turun dari langit. Adegan ini benar-benar mewujudkan dewa prajurit yang turun dari langit. Nathan berdiri di sana seorang diri melawan ratusan ribu pasukan. Dia tidak takut sedikit pun. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Ada aku di sini. Kalian jangan bermimpi untuk melangkah maju. Aku perintahkan kalian untuk segera menyerah. Atau aku akan membunuh kalian semua. Satu orang meminta ratusan ribu musuh untuk menyerah. Seberapa mendominasi dirinya. Guru sangat perkasa. Teriak Aaron Garrett. Semua orang berteriak. Seluruh pasukan aliansi Dominion tertegun. Beraninya seorang diri menyuruh mereka menyerah. Apa dia gila atau tolol? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di depan? Kenapa kalian berhenti? Li Jeongguo, Ernest Suarez dan yang lain di belakang mengajukan pertanyaan satu demi satu. Gawat. Nathan Clark datang ke zona perang perbatasan timur. Segera seseorang mengenali Nathan. Raut wajah Li Jeongguo berubah. Nathan Clark. Dia cepat sekali. Seberapa hebat Nathan Clark? Richard sudah mengatakannya kepada mereka. Kekuatan utama aliansi Dominion di zona barat pun tidak dapat menghentikannya. Seberapa kuat daya bertarungnya? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu Nathan bisa membunuh Master Jagat 5 dan 6. Kekuatannya membuat orang merinding. Tapi Ernest Suarez tersenyum. Kamu Nathan. Akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggu momen ini. Mata Ernest Suarez penuh dengan kobaran api dan kegilaan. Dia menerima tugas yang diberikan oleh aliansi Dominion. Selama dia membunuh Nathan, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Salah satu janjinya adalah menjadi raja di kerajaan Pulau Barat. Membayangkan menjadi penguasa di sebuah kerajaan. Ernest Suarez sangat bersemangat. Ayo, ayo, keluarkan semua senjata pembunuh dewa dengan versi yang sudah ditingkatkan. Mulai sekarang, semua senjata pembunuh dewa digunakan untuk Nathan. Perintah Ernest Suarez mulai menyebar. Susun semua senjata pembunuh dewa. Untuk meningkatkan peluang membunuh Nathan Clark, kalian harus menghabiskan tenaga Nathan Clark dalam jumlah besar. Setelah itu, aku akan menggunakan senjata pembunuh dewa. Dengan begitu tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Tapi kalian tenang saja. Semua senjata pembunuh dewa akan disiapkan hanya untuk Nathan Clark seorang. Dia pasti akan mati. Ernest Suarez tampak percaya diri. Bunuh. Dengan satu perintah, aliansi Dominion menyerang dalam skala besar. Menyerbu ke arah Nathan seorang. Bagus sekali. Aku masih belum puas membantai di perbatasan barat. Nathan maju menyerang dengan tangan kosong. Bertarung dengan pasukan besar. Awalnya, Aaron Garrett dan yang lain sedikit khawatir. Namun, melihat momentum Nathan menyapu ribuan pasukan, semua orang terkejut. Guru benar-benar hebat. Kuat. 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 Pihak Neslandia sangat bersemangat. Mereka hanya pernah mendengar tentang satu orang melawan 100.000 prajurit. Namun sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Satu orang bertarung dengan lebih dari 100.000 master. Terlalu perkasa. Tidak hanya mereka yang terkejut. Aliansi Dominion juga terkejut. Seberapa kuat seseorang dapat bertarung. Dia bisa memukuli ratusan ribu master. Semakin lama bertarung dia semakin berani. Garis batas yang telah dia buat. Tidak satu pun dari ratusan ribu orang yang melangkahinya. Ini adalah kehebatan Nathan. Dia juga memukul hingga formasi pasukan aliansi Dominion semakin mundur ke belakang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ada orang yang begitu kuat. Tidak. Jika ini terus berlanjut, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikan Nathan Clark. Maju. Dorong maju formasi kita. Ernest Suarez segera memajukan posisinya. Setelah mencapai jarak yang ditentukan, seluruh senjata pembunuh dewa diarahkan pada Nathan. Bab 1716. Nathan terluka. Nomor 1. Target terkunci. Nomor 2. Target terkunci. Nomor 88. Target terkunci. Segera. Ratusan senjata pembunuh dewa menargetkan Nathan seorang diri.
Aku ingin semua orang menjauh dari medan perang dalam 10 detik. Agar Nathan Clark terlihat sepenuhnya. Ernest Suarez mulai mengarahkan. Mundur. Pasukan aliansi Dominion tiba-tiba mundur. Benar saja. Dalam 10 detik, mereka menghilang tanpa jejak. Nathan benar-benar terlihat di dataran terbuka. Dia menjadi target hidup. Nathan juga menyadari sesuatu saat ini. Dia seperti dikunci oleh ratusan pasang mata. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Ingin melarikan diri. Tidak bisa. Ingin menyingkirkannya. Tetap tidak bisa. Aaron Garrett dan yang lain tahu jelas apa itu. Gawat. Senjata pembunuh dewa. Sepertinya mereka akan menggunakan senjata pembunuh dewa untuk menghadapi guru. Masalah besar. Guru. Cepat sembunyi. Titik 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 titik. Aaron Garrett dan yang lain berteriak dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Dalam area yang kosong, dia terkunci oleh sistem pelacak senjata pembunuh dewa. Hanya ada satu jalan. Mati. Sama sekali tidak ada peluang untuk menghindar. Tubuh Ernest Suarez bergetar saking bersemangat. Membunuh Nathan terlalu berarti baginya. Dia bermimpi suatu hari mengalahkan Nathan dengan keahliannya. Sekarang dia akan melakukannya. Tidak hanya mengalahkan, tapi akan membunuhnya. Kirana. Pernahkah kamu berpikir suatu hari akan terjadi hal seperti ini? Ernest Suarez mendongakkan kepalanya ke langit dan berteriak. Setelah semua senjata terkunci, Ernest Suarez hampir gila. Nathan Clark, mati kamu. Ernest Suarez memberi perintah. Senjata pembunuh dewa semuanya diaktifkan. Energi yang mengerikan diluncurkan satu demi satu ke satu titik. Duar, titik 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 titik. Kekuatan peluncurannya terlalu besar. Hentakan tolak balik pun mematikan. Menciptakan guncangan bumi yang besar. Setidaknya ribuan mil di sekitarnya terjadi gempa besar. Ini adalah akibat dari penembakan senjata pembunuh dewa. Adapun seberapa kuat senjata pembunuh dewa itu, Aaron Garrett dan yang lain telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka belum pernah melihat sebuah adegan di mana semua senjata pembunuh dewa membombardir seseorang. Sulit untuk dibayangkan. Duar. Energi senjata pertama mengenai tubuh Nathan. Tanah dan gunung berguncang. Namun, serpihan darah yang diharapkan semua orang tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa serangan dari senjata dewa pembunuh tidak mempan bagi Nathan. Duar. Titik 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 titik. Dalam waktu singkat, senjata pembunuh dewa membombardir Nathan secara bergantian. Nathan tetap tidak bergerak. Di tubuhnya tidak muncul luka. Tapi tanah di bawah kakinya benar-benar hancur. Seperti jaring laba-laba. Menjalar ke segala arah dengan mengerikan. Puluhan mil, 100 mil, ratusan mil, titik 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 titik. Duar. Senjata pembunuh dewa terus membombardir. Terus-menerus tanpa henti. Gelombang demi gelombang, Ernest Suarez mengerahkan semuanya. Nathan harus dibunuh. Teng. Di bawah kekuatan ini, bahkan Nathan tidak bisa menghentikannya. Dia mundur, terus mundur. Jelas terlihat dia tidak setenang sebelumnya. Duar. Titik 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 titik. Senjata pembunuh dewa masih menembakkan amunisinya. Nathan tidak diberi waktu untuk bernapas. Titik 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 titik. Entah berapa banyak kotak energi yang digunakan. Meskipun begitu, kekayaan Ernest Suarez ada batasnya. VTTT. Akhirnya, Nathan muntah darah. Tubuhnya terluka parah. Senjata pembunuh dewa terlalu menakutkan. Apalagi saat semua senjata pembunuh dewa digunakan pada satu orang. Itu sangat mematikan. Dan sekarang Nathan terluka. Cepat dan gunakan senjata pembunuh dewa yang sudah ditingkatkan. Melihat harapan, Ernest Suarez ingin membunuh Nathan dalam satu serangan. Bersambung.